Operasi, satu hal yang akan membuat Anda deg-degan ketika seorang dokter mengatakan Anda harus dioperasi. Namun sebenarnya, operasi tanpa rehabilitasi adalah satu keniscayaan. Karena sesungguhnya setelah dilakukan operasi, bukan berarti Anda sudah beres selesai. Namun ada waktu pemulihan atau recovery yang dibutuhkan untuk Anda dapat kembali normal. Apakah itu operasi pada tulang, apakah operasi penggantian sendi, operasi pada jantung, semua tetap membutuhkan satu proses rehabilitasi atau recovery. Apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya. Yang pertama, ketika Anda mengalami operasi, yang mungkin akan mengalami gangguan adalah pernapasan. Karena Anda mungkin dilakukan satu proses sedasi, pembiusan, baik itu general ataupun spinal, yang tentunya akan menyebabkan masalah dan juga gangguan pada pernapasan. Maka yang harus dilakukan pemulihannya adalah fungsi pernapasan. Ya, fungsi pernafasan dapat kita latih dengan kita mengontrol dan mengatur pernapasan kita. Kita atur dulu dengan menghirup nafas, tarik nafas dari hidung kita. Rasakan bahwa udara benar-benar masuk ke dalam paru-paru kita dan dapat mengembangkan dada kita. Kemudian kita lakukan ekspirasi atau mengeluarkan udara secara rileks dari mulut kita. Tarik nafas kembali dari hidung, kembangkan dada kita, masukkan udara yang bagus, kemudian kita keluarkan perlahan dengan posisi mulut sedikit seperti bersiul. Perbaikan pernapasan akan sangat penting pada hampir semua operasi. Karena dengan kontrol napas yang baik, akan memaksimalkan fungsi pernapasan. Kontrol napas yang baik akan membuat kita lebih tenang. Kontrol napas yang baik akan membuat kita lebih rileks lagi. Ya, kalau kita sedang nyeri, napas kita tidak terkontrol, kita akan semakin terganggu. Namun sebaliknya, ketika kita sedang nyeri, kita dapat mengontrol pernapasan kita, maka kita akan berada dalam kondisi yang lebih rileks. Yang kedua, yang paling penting pasca operasi adalah mobilisasi. Apa itu mobilisasi? Mobilisasi adalah perubahan posisi kita dari posisi berbaring ke posisi tegak. Jadi ketika Anda dilakukan operasi, Anda pasti diminta untuk posisi berbaring. Namun sesegera mungkin, posisi berdiri, berjalan adalah satu hal yang harus kita kejar, apapun jenis operasinya. Maka untuk mulai berdiri itu tidak mudah. Kita harus mulai dulu dengan berbaring, kemudian berbaring bersandar di atas tempat tidur rumah sakit kurang lebih 30 derajat. Jika tidak ada masalah, kita akan tingkatkan bertahap sampai dengan 60 derajat dan akhirnya duduk tegak dengan bersandar. Ketika duduk bersandar sudah bisa, tidak ada masalah pernapasan, pandangan tidak gelap, jantung tidak berdebar-debar, tubuh tidak terlalu lelah, kita akan berusaha untuk memposisikan dalam posisi duduk tanpa bersandar. Ketika posisi duduk tanpa bersandar sudah bisa dilakukan, akan diposisikan dalam posisi berdiri berpegangan. Orang bertanya, "Dok, kok untuk berjalan saja sulit sekali?" Betul. Jika Anda belum pernah melakukan atau mendapatkan tindakan operasi, Anda akan mempertanyakan itu. Namun bagi Anda yang sudah pernah operasi, akan mengatakan, iya, sulit sekali memang untuk berjalan. Bahkan menekuk lutut saja sudah sangat sulit. Bahkan sampai keluar air mata saking nyerinya. Kembali setelah berdiri, kita akan lakukan latihan dan uji coba keseimbangan. Tentu keseimbangan akan terganggu tadi. Apalagi jika Anda sudah terlalu lama berbaring pasca operasi. Jika sudah seimbang, barulah belajar untuk berjalan. Ada beberapa hal harus kita pastikan. Pertama, apakah Anda terlalu lelah atau tidak? Kalau terlalu lelah, napas sampai terengah-engah, jantung berdetak terlalu cepat, ataupun usaha kita sampai begitu berat, sampai kita keringetan dan kita sampai kelelahan, itu adalah kondisi yang tidak baik. Mungkin itu terlalu cepat mobilisasi yang dilakukan, kita harus kurangi lebih baik. Dan kurangi lagi mobilisasinya, tidak boleh terlalu cepat. Jadi yang pertama adalah kontrol pernapasan, yang kedua adalah mobilisasi. Yang ketiga,
Yang penting adalah mempertahankan lingkup gerak sendinya. Kalau kita berbaring dalam waktu lama, sendi kita akan mengalami kekakuan. Leher kita akan kaku, bahu kita akan kaku, pinggang kita akan kaku, lutut dan kaki kita akan kaku. Maka berlatih untuk menggerakkan semua sendi, mulai dari bahu, mulai dari siku, mulai dari pergelangan tangan, jari-jari, panggul, lutut adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Dengan kita bergerak akan membuat sendi tidak kaku. Dengan kita bergerak akan membuat otot yang tadi mungkin mengalami pengecilan ukuran, penurunan tonus dan kekuatannya akan kembali baik. Kita bisa bayangkan ketika kita tidur berbaring pasca operasi, otot yang seharusnya berkontraksi tidak dapat berkontraksi karena kita berbaring. Oleh karena itu pasca operasi, otot kita yang biasanya kuat akan menjadi lemah. Namun dengan kita terus bergerak, jika memang diizinkan oleh dokternya, ini akan mengembalikan otot yang tadi mulai melemah menjadi lebih kuat. Dengan beban ringan saja, mungkin dengan air mineral yang 300 atau 500 cc, kita dapat melakukan latihan sederhana untuk sendi bahu, sendi siku, kemudian pergelangan, dan jari-jari dapat kita gunakan untuk melakukan peregangan dan gerakan seperti ini. Belum lagi untuk panggul, kita akan tetap lakukan latihan panggul, lutut, dan yang terakhir adalah pergelangan kaki. Setelah pernapasan, mobilisasi, lingkup gerak sendi, dan juga penguatan otot, yang terakhir adalah gerakan kontraksi otot, terutama kaki kita. Kalau kita berbaring dalam waktu lama, kaki kita akan mengalami pembengkakan, karena aliran darah akan banyak berada di kaki dan sulit untuk kembali ke jantung kita. Bengkak ini dapat diatasi dengan menggerakkan dan mengkontraksikan kaki serta telapak kaki kita. Karena sebenarnya pembuluh darah berada di antara otot-otot, sehingga ketika otot bergerak, otot akan memompa bengkak, memompa darah untuk kembali naik ke atas ke jantung. Maka, jika Anda berbaring dalam waktu lama dan kaki boleh digerakkan oleh dokter, lakukan gerakan pada kaki Anda untuk mencegah pembengkakan yang terjadi. Kontrol pernapasan, mobilisasi, lingkup gerak sendi, penguatan otot, dan latihan gerak kaki adalah kunci pemulihan dan rehabilitasi pasca operasi. Namun ingat bahwa setiap operasi tentu memiliki komplikasi dan permasalahan masing-masing. Oleh karena itu, sebelum melakukan recovery, tanyakan dulu kepada dokter Anda apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jangan sampai latihan yang kita lakukan bukan memperbaiki kondisi, malah mungkin memperberat kondisi pasca operasinya. Pastikan Anda menanyakan untuk mendapatkan rekomendasi latihan yang tepat pasca operasi. Sekian pembahasan saya mengenai pemulihan pasca operasi. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya.